Aplikasi kwitansi berikut ditujukan untuk teman-teman yang mungkin mempunyai yang mempunyai usaha sewa apartemen, kos-kosan atau lain-lain. Pada prinsipnya kwitansi ini bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha. Jadi di sini ada kwitansi penerimaan yang sifatnya umum, penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada yang sifatnya penerimaan dan khusus untuk mempunyai keterangan, hingga sampai 5 keterangan yang bisa diisikan. Dan kebetulan ini contohnya adalah sewa apartemen, tapi pada prinsipnya cara penggunaannya sama ya untuk jenis kwitansi yang lain. Jadi pertama-tama kita bisa mengisikan data usahanya terlebih dahulu. Kita bisa mengisikan tanggal di sini, kemudian data usahanya di sini, kemudian kategori penerimaan dan pengeluaran. Ini opsional karena kalau dibutuhkan teman-teman melihat rekap terhadap transaksi penerimaan dan pengeluarannya, ini akan direkap berdasarkan kategori yang diisikan tadi. Demikian juga dengan yang tanggal di sini, ya. Ini gunanya untuk melihat rekap bulanan. Ya. Kalau tanggal di sini ini bukan format tanggal, misalnya menulisnya hanya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh, ini sepertinya tanggal tapi ini bukan format tanggal. Maka kalau kita lihat ke rekap di sini, ini dia tidak bisa dibaca sebagai tanggal, ya. Bisa kembalikan lagi. Oke, jadi kalau data usaha sudah diisi, kita bisa mengisi nomor kwitansi. Ya. Di sini bisa diisikan di awal atau bisa diisikan pada saat mau membuat kwitansi. Kalau yang tandanya sudah dicoret di sini berarti sudah digunakan atau sudah dipilih. Nomor kwitansi ini sendiri bisa ditambahkan sendiri, walaupun di sini sudah disediakan sampai ada 3.000 nomor kwitansi yang bisa digunakan. Jadi tidak ada batasan waktu ya terhadap kwitansi ini, bisa digunakan terus-menerus. Setahun, 2 tahun, 5 tahun silakan, hanya memang di sini rekap bulanannya hanya disediakan hingga 3 tahun, tapi ini tinggal di copy ke bawah untuk melihat tahun-tahun selanjutnya. Setelah itu setup tenan, jadi di sini adalah tenan, kalau di koperasi adalah anggota, kalau di BUMDes adalah warga, kalau di sekolah adalah siswa, ya. Di sini yang diperlukan sebenarnya datanya data yang di kolom C dan kolom D, sedangkan di kolom E, F, dan G ini data tambahan opsional. Silakan ditambahkan dengan data-data lain yang ingin dicatat. Setelah itu ada nomor kontrak. Ini hubungannya nomor kontrak, apakah itu kontrak tenan, apakah itu kontrak pinjaman ataupun kontrak lain-lain. Jadi di sini bisa diisikan karena akan digunakan sebagai referensi di cetak kwitansi tadi. Ya, tidak di sini tidak ada masalah. Oke. Oh ya, tadi cara pengisinya di sini bisa dipilih dulu nama tenannya, baru diisikan nomor kontraknya. Di sini dipilih karena untuk memungkinkan pengguna lebih dari satu tenan dengan lebih dari satu nomor kontrak. Setelah itu kita bisa mengisikan transaksinya di sini. Perhatikan di sini tanggal sama diisi dengan format tanggal. Kemudian memilih nomor kwitansinya di sini. Kemudian di sini ada nomor urut kwitansi. Nomor urut kwitansi di sini hanya berlaku untuk kwitansi di penerimaan dan kwitansi di pengeluaran yang mempunyai 5 baris yang berdasarkan nomor urut tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang diisikan nomor urutnya, ada yang tidak diisikan nomor urutnya. Yang tidak diisikan nomor urutnya di sini sebenarnya alokasinya adalah kwitansinya di penerimaan pengeluaran umum. Jadi di sini memang tidak perlu diisi nomor urut. Ini bisa diisikan di sini nomor urutnya, kemudian penerimanya. Kalau ini tidak diisi, maka penerimanya adalah dianggap dari institusinya, dari koperasinya, dari pemilik kosnya. Jadi akan muncul di sini. Jadi berdasarkan nama usaha. Jadi kalau kita lihat di sini nama usahanya Wisma Cantik, maka pada saat kita mencetak di sini pengeluaran, dia akan muncul diterima dari Wisma Cantik ini. Nah, di sini adalah terima dari tenan. Ini adalah yang sifatnya tadi berhubungan dengan kwitansi penerimaan dan pengeluaran yang khusus. Jadi kalau kita isikan di sini misal ya, ini tenan 1 ada sampai 3 nomor, di mana di sini ada penerimaan deposit iuran bulanan administrasi. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan karena ini kebetulan untuk
sewa apartemen, diisikan nomor kamarnya. Kemudian di sini kalau misalnya pembayarannya bulanan, bulan ke-1 tahun 2019. Nanti akan ditulis secara otomatis. Oh ya, kalau ada kontraknya bisa dipilih kontraknya di sini. Kemudian dia akan muncul seperti ini keterangannya yang akan muncul di kwitansi. Jadi kalau kita lihat tadi ini adalah penerimaan kwitansi 18. Penerimaan, jadi kita pilih misalnya tadi yang 18. Ya, akan muncul 3 ini. Kata-kata di sini sudah akan muncul secara otomatis, hanya diperhatikan di sini tidak bisa angka desimal, jadi harus angka bulat. Kemudian di sini kita bisa memunculkan atau menyembunyikan angka di sini, jadi hanya keterangan saja, tidak ada masalah, bisa dipilih di sini. Kemudian di sini kalau ada nomor kontrak, ini bisa dimunculkan, bisa disembunyikan juga sama. Ya, di kwitansi penerimaan ini untuk mencetaknya bisa dicetak langsung karena di sini sudah di set untuk di kertas A5 ya. Jadi bisa dicetak di kertas A5 dan bisa juga dicetak di PDF. Jadi kalau untuk dikirim bisa cetak di PDF terus dikirim by email. Kemudian di sini juga bisa di edit ya. Misalnya mau dipasang logo tinggal insert logo di sini. Ya, ini kalau mau dihapus juga silakan. Hanya jangan insert baris di sini karena nanti akan mengganggu formulanya. Ya. Oke, itu untuk yang penerimaan. Untuk pengeluaran juga sama, diterima sudah pasti ini adalah dari nama usahanya. Kalau mau ditulis penerimaan lain-lain ya tinggal ditulis di sini manual, tapi kalau sudah ditulis manual, perhatikan bahwa formulanya berarti sudah tidak berlaku, jadi harus selalu ditulis manual. Oke, di sini untuk transaksi. Dan di sini kalau diperhatikan di sini ada garis seperti ini sebenarnya kalau memang mau ditulis kwitansi umum dan untuk menyembunyikan yang sifatnya dengan tenan ini, kita bisa klik yang nomor 1 di sini. Ya. Kemudian kalau mau melebarkan lagi, perhatikan sini kan setelah kolom I langsung kolom R karena disembunyikan secara otomatis. Di sini kita bisa isikan keterangan kwitansinya secara manual di sini untuk yang sifatnya manual. Nah, ini kita bisa buka lagi, tekan plus atau tekan angka 2. Ya, kalau menyembunyikan tekan minus atau tekan angka 1. Oke. Ya, mudah-mudahan cukup jelas karena perhatikan di sini adalah prinsipnya aplikasi untuk membuat kwitansi, bukan untuk menerima transaksi atau rekap secara detail dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau teman-teman punya skill Excel atau ingin menambahkan worksheet lain atau mengedit, silahkan, tidak ada masalah. Silahkan edit, ditambahkan atau mau dibuat laporan lain-lain, silahkan, tidak ada masalah.